Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita, agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penolaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan ibadah kembali dalam ibadah online. Hari ini juga sekali lagi kita akan menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk menyambut firman dan perjamuan yang akan diadakan pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk beribadah online Tuhan. Tapi kami percaya lawatan Roh-Mu yang kudus Tuhan, lawatan Roh-Mu yang luar biasa Tuhan, akan kami alami Tuhan, akan kami terima Tuhan. Berkat-Mu juga akan kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah penyelamatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you, He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya! Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya! Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita.
Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan. Bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka. Sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sembah Dia, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Kinarala barala namayamu. Kiarala barala namayasi. Haleluya. Kiarala barala barala. Terima kasih Tuhan. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku,
Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya, haleluya.
Urapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap kami melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan membangun iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Yang dikasih Tuhan, saat ini kita sedang diproses, sedang diisolasi Tuhan, sedang disembunyikan oleh Tuhan. Kita sedang diproses, sedang direstorasi menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini Tuhan. Kita dipersiapkan menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, menjadi umat pemenang yang mempunyai gaya hidup doa, puji, penyembahan setiap saat Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi umat yang layak, umat pemenang, jadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, jadi mempelai Kristus, menjadi serupa segambar dengan gambarnya Tuhan, menuju kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana keadaan saudara selama tahun 2020? Bagaimana keadaan saudara? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Bagaimana hubungan saudara dengan keluarga, anak, dengan sesama? Dan bagaimana dengan hati kita? Masihkah banyak kepahitan, banyak dendam? Banyak kepahitan, dendam, dan segala macam Tuhan. Masihkah kita menjadi tukang gosip? Sakit hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, masuk dalam tahun 2021, the year of new integrity, tahun integritas, biar kita semua menjadi umat pemenang. Masuk tahun 2021 dan seterusnya, goncangan-goncangan akan terjadi lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi Tuhan. Kita semua hanya harus menjadi umat yang pemenang. Siapkan fondasi kita dengan sungguh-sungguh. Siap memasuki pertempuran rohani yang luar biasa. Kita harus bersihkan diri kita dahulu, baru masuk peperangan rohani yang dahsyat ini. Itu suatu peperangan, tekanan, goncangan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, buang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bersihkan hati saudara dan buang hati yang luka, hati yang sudah beku, hati yang sakit, hati yang kepahitan, segala hati yang tidak beres dalam kehidupan kita, semua harus dibuang. Saudara yang dikasih Tuhan, masuk tahun 2021, the year of integrity, jadi umat pemenang. Perintah Tuhan kepada kita semua yang ada di tempat ini, yaitu persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak saudara untuk baca di Yesaya 40 ayat 3-4. Saya bacakan untuk saudara. Yesaya ayat ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4.
Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini berbicara mengenai hati kita. Padang gurun dikatakan persiapkan jalan untuk Tuhan. Padang belantara diluruskan jadi jalan raya bagi Allah kita. Kita harus meluruskan hati kita dan diratakan hati kita seperti pesawat terbang. Kalau mau melanding, harus ada dataran yang rata dan lurus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan hari ini untuk saudara sama saya, yaitu nomor 1, lembah harus ditutup. Segala kekecewaan, kemarahan, kepahitan, luka batin, dendam, dan segala kebencian yang ada di hati kita harus ditutup semua. Jangan ada lagi kebencian semua, tapi ditutup semua. Gunung dan bukit diratakan. Kesombongan saudara, keangkuhan saudara harus dibuang. Ketiga, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Jadi pribadi kita yang suka dolak-dalik, yang tidak jujur, suka berbelit-belit, munafik, tukang tidak terbuka, dan semuanya harus diluruskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu berbicara mengenai hati kita. Dalam kehidupan kita, perhatikan. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpencar segala kehidupan kita. Jaga hati semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita beres, maka suasana hati kita akan menjadi tanah yang rata, lurus. Maka Roh Kudus berkenan dalam tubuh hati kita. Dia bisa landing secara mulus dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Hati harus beres. Bereskan hati kita agar Roh Kudus bisa landing dengan mulus dalam lubuk hati kita. Kalau hati kita beres, Roh Kudus berkenan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin perjalanan kehidupan kita. Seperti pesawat yang akan landing. Dia memerlukan tanah yang rata dan lurus. Demikian juga Roh Kudus kalau mau landing dalam lubuk hati kita harus beres, lurus dan rata. Maka Roh Kudus yang akan landing, dan selanjutnya Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin perjalanan kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi segala macam proses goncangan. Kita tidak akan mampu menghadapi proses dan goncangan dengan kekuatan sendiri tanpa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Ini berbicara persiapkan jalan bagi orang yang belum percaya. Yang kedua, luruskan jalan orang Kristen yang sudah percaya tapi tidak benar.
jalannya masih bengkok-bengkok, hidupnya tidak beres, kelakuannya tidak beres, itu menjadi target sasaran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara cari selama ada di dunia ini? Yaitu ada damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dalam keluarga yang tidak bisa dibeli oleh uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita lebih dewasa, jadi mempelai Kristus, menjadi serupa segambar dengan Kristus, menuju kehidupan yang kekal dalam perjalanan hidup kita. Tujuan kita biar kita layak, dan tujuannya biar kita semua masuk kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak untuk baca di Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, dan yang menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan berkata, aku Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Amin. Dia akan menuntun perjalanan kita yang harus kita tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku kepada Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu yang terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara dengar, ini janji Tuhan bagi semua yang memperhatikan perintah-perintah pada Tuhan. Itu jaminan untuk kita semua. Ada multiplikasi semua. Hati yang ada damai, ada sukacita, akan membawa saudara sama saya masuk dalam hadiratnya. Ada hati yang damai. Kita sebagai prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, puji, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, hari lepas hari, setiap saat, setiap detik. Biar kita semua ada dalam doa, puji, penyembahan. Isi hati kita jangan sampai kosong dengan doa, puji, penyembahan. Terus menghadirkan hadirat-Mu, memenuhi setiap lubuk hati kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun, memimpin setiap perjalanan kehidupan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu menghadapi segala sesuatu. Saudara yang dikasihi, persiapkan fondasi yang kuat. Hati kita harus bersih. Apa yang kita cari di dunia ini? Sukacita, damai, sukacita, ada kebahagiaan. Jangan terus mikir kekhawatiran, COVID, segala macam. Tapi hati kita diisi dengan doa, puji, penyembahan. Biar hadirat-Mu ada memenuhi, menuntun perjalanan kehidupan. Jangan takut, khawatir dengan virus corona yang tambah ganas ini. Kita persiapan diri sungguh-sungguh. Saat kita tidak boleh berkumpul-kumpul, harus banyak di rumah. Kesempatan itu pakai untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Ada doa, puji, penyembahan
biar terus ada dalam hadirat-Mu. Kau yang akan menuntut, maka damailah hati kita. Apa yang dikerjakan, didoakan, semua berhasil. Bagian kami terus berdoa untuk keluarga besar kami, seluruh pekerjaan jemaat semua, biar Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus aktif, harus sungguh-sungguh berdoa. Setiap hari baca firman Tuhan. Ada saat teduh, doa, puji, penyembahan. Biar hadirat-Mu terus memenuhi setiap lubuk hati kami. Maka segala kekhawatiran, ketakutan, semua akan hilang dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dan masuk dalam 2021, tahun integritas. Biar kita semua menjadi umat pemenang. Lawan segala peperangan ini, goncangan, tekanan yang sangat menakutkan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 24 ayat 35. Siapakah boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Yaitu yang bersih tangannya, murni hatinya, bisa naik ke gunung Tuhan. Di sana ada ketenangan, kedamaian, hadirat-Mu terus memenuhi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pesan untuk masuk dalam 2021 dan seterusnya. Goncangan proses semua lebih keras dalam dimensi yang baru kita tidak tahu Tuhan. Saat ini integritas kita, mutu pelayanan kita, mutu doa kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, kita saatnya masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur lambang tubuh Kristus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kita masuk dalam perjamuan kudus, pesan Tuhan buat kita semua, biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. Mari tundukkan kepala. Mari renungkan, siapakah kami ini sebelum mengenal Engkau? Kami adalah umat yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa turun dari sorga yang mulia, menggantikan setiap kami dengan segala penderitaan yang luar biasa. Bahkan Engkau masih di kayu salib. Bahkan Engkau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau juga terus memberkati kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan akan memberkati kami melalui perjamuan kudus ini. Tuhan mau kita makan minum dengan cara yang benar. Mari masing-masing berdoa, introspeksi diri kita masing-masing. Lihat keadaan kita masing-masing. Jangan ada yang menyimpan dosa, dendam, kebencian. Buang semua itu. Mari masing-masing datang di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, Kau mendengar pengakuan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap mereka. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh dengan pengucapan syukur. Berkati roti dan anggur ini. Kau sendiri yang melakukan Tuhan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahmu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami, semua adalah kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami terus untuk lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas selawatan-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Yang sakit telah Kau sembuhkan, yang berat menjadi kelegaan, yang terbelenggu tertekan telah Kau bebaskan, yang lemah Kau beri kekuatan, yang kekurangan Kau beri kecukupan, yang dalam pergumulan Tuhan Kau buka jalan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan baru, pengharapan yang baru. Kau berkati keluarga demi keluarga, ya seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lawat keluarga demi keluarga. Biar anak-anak semua Tuhan, semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Curahkan roh doa untuk keluarga besar ini Tuhan. Setiap saat ada doa puji penyembahan, biar ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap lubuk anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati terus, berkati terus. Yang bekerja usaha Tuhan, biar Kau beri keberhasilannya. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Sertai urapi terus Tuhan, urapi Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, biar firman yang telah disampaikan menjadi rema tuntunan dalam perjalanan. Harus bereskan hati kita dulu Tuhan. Beri fondasi yang kuat untuk setiap kami, agar kami semua dapat melakukan segala firman yang Kau kehendaki Tuhan. Kau berkati semua Tuhan bersama. Biar firman yang disampaikan menjadi rema tuntunan dalam perjalanan kehidupan kita masuk di tahun 2021. Banyak peperangan Tuhan, tapi akan dimenangkan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Mari berbahasa roh. Kami berdoa Tuhan, Kau terus berkati, curahkan berkat untuk keluarga besar kami Cilitan dan semuanya Tuhan yang mendengar Tuhan. Terima kasih Kau urapi terus, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar semua menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Urapi terus, berharap kepada Tuhan. Kau beri juga kekuatan ketabahan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Dalam proses ini Tuhan,
Mereka sedang diisolasi Tuhan, sedang disembunyikan. Mereka sedang direstorasi Tuhan, menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa, menjadi umat pemenang Tuhan. Pakai setiap kami terus Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati terus Tuhan, berkati Tuhan, berkati. Biar setiap keluarga besar kami Tuhan menjadi umat pemenang, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa untuk keselamatannya Tuhan. Biar banyak jiwa diselamatkan semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa kami saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Biar damailah Indonesia. Biar Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur Tuhan. Urapi Tuhan Presiden Jokowi, Wakil Presiden, semua menteri-menterinya. Kau berkati. Khusus untuk Jokowi Tuhan. Pengurapan hikmat marifat-Mu, wibawa ilahi untuk Jokowi Tuhan. Untuk menyelesaikan virus corona ini Tuhan. Biar virusnya dapat ditemukan vaksinnya Tuhan. Terima kasih. Kau juga berkati dokter-dokternya Tuhan yang menjaga semua dalam perlindungan. Agar semua pasien yang ada di isolasi semua disembuhkan secara total Tuhan. Dan resesi ekonomi global Tuhan, Kau yang akan menyertainya Tuhan. Biar Indonesia tetap bangkit Tuhan. Pengusaha-pengusaha Kau kembalikan Tuhan. Semua yang telah di PHK Tuhan Kau buka jalan. Beri pekerjaan yang baru untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati gembala sidang Tuhan. Keluarga semua diberkati Tuhan. Khusus untuk Paniko Tuhan. Pengurapan hikmat lebih peka lagi tuntunan-Mu. Bapa hamba-Mu sebagai pencetus Pentakosta ketiga ini Tuhan. Biar terjadi Tuhan Pentakosta ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem Tuhan. Kami saat ini tahu sedang pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran Tuhan. Kau menjamah generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai anak muda ini Tuhan. Untuk menyelamatkan banyak jiwa diselamatkan yang ada di Indonesia, di bangsa-bangsa khusus Brasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Messenger Blazer. Kau berkati GBI Tuhan. Kau berkati Church of God. Kau berkati Or Ario. Kau berkati WIE Tuhan yang ada di bangsa-bangsa Tuhan. Biar bergandengan Tuhan, bergandengan tangan. Ada doa puji penyanyi bersama-sama Tuhan. Persatukan kami semua agar Pentakosta ketiga terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih terus Kau berkati kami semua Tuhan. Kau berkati tempat wakil karayon-karayon yang ada, gembala cabang khusus, gembala ranting, gembala kul, para pemuji, penyembah, pendoa, Tuhan pemusik, semua Kau persatukan kami semua Tuhan. Biar semua bangkit Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung ini Tuhan. Kami juga berdoa khusus Tuhan untuk Karayon 1G Tuhan. Berkati Tuhan Pendeta Yohanes Raja Buku, Ibu Olga Tuhan, untuk memimpin Rayon 1G Tuhan, untuk bertemu terus Tuhan, unity lagi Tuhan, biar banyak jiwa diselamatkan Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sertai urapi kami semua Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Berkati terus, biar kasih-Mu, kasih dari surga memenuhi kami semua Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, berkati keluarga kami bersama. Biar apa yang diperbuat, diusahakan,
biar berhasil semua. Keluarga semua demi keluarga, cabang demi cabang Tuhan, biar bersama-sama bergandengan Tuhan untuk menuai jiwa yang besar-besaran Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang baik, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik.